Huh? 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Malik Limanopo. Di sini saya sebagai orang Muslim akan memaparkan terkait kenapa kita harus percaya pada yang namanya Islam atau agama Islam. Kenapa narasi pertama saya katakan ingin memaparkan tentang kepercayaan agama Islam yang memang dianut oleh masyarakat mayoritas Indonesia, agar kepercayaan ini tidak dianggap sebagai kepercayaan warisan atau turun temurun, sehingga perlu kiranya saya membahas dimulai dari bagaimana hakikat manusia bisa memiliki kepercayaan hingga pada akhirnya kepercayaan itu bisa mengerucut pada Islam. Oleh sebab itu dan dari hal itu, ketika kita memahami Islam secara universal dan komprehensif, maka akan melahirkan sebuah inklusivisme dalam diri kita. Nah, pertama yang ingin saya bahas adalah kenapa manusia bisa memiliki sebuah kepercayaan. Pada hakikatnya, ya, bahwa manusia itu pasti memiliki sebuah kepercayaan, itu bisa dipastikan. Kenapa bisa dipastikan? Dari mana manusia bisa memiliki sebuah kepercayaan? Secara lahiriah, bahwa manusia itu memiliki yang namanya konsepsi tasawur atau pengetahuan, ya, informasi, gagasan, dan lain sebagainya. Dari konsepsi tasawur itu, sehingga dari hakikat yang mana manusia memiliki konsepsi tasawur itu, sehingga lahirlah atau berakibatlah manusia itu memiliki yang namanya sebuah kepercayaan, yang mana kepercayaan ini melahirkan sebuah tata nilai yang menjadi tradisi dalam menopang kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, karena manusia memiliki sebuah kepercayaan, sedangkan secara kepastian bahwa manusia memiliki kepercayaan, maka sangat tidak mungkin dan sangat mustahil jika manusia tidak memiliki kepercayaan. Karena diyakini ketika manusia tidak memiliki kepercayaan, maka dia tidak akan melakukan hal apapun. Contohnya, kenapa ketika kita haus, lalu kita melaksanakan, untuk menghilangkan haus itu kita melaksanakan kegiatan minum? Karena kita percaya bahwa haus itu dapat dihilangkan oleh minum air, gitu. Itulah salah satu contohnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia itu pasti memiliki kepercayaan. Akan tetapi, dalam realita kehidupan masyarakat, banyak keanekaragaman kepercayaan. Seperti contohnya, bahwa sebagian manusia percaya bahwa haus itu bisa dihilangkan dengan makan atau dan lain sebagainya. Ada juga sebagian manusia, ya, yang percaya bahwa rasa haus itu bisa dihilangkan dengan minum batu dan lain sebagainya. Tetapi dari keanekaragaman kepercayaan itu bisa dinyatakan itu benar, ya, bisa dinyatakan sebagian manusia percaya bahwa haus itu bisa dihilangkan dengan makan atau dan lain sebagainya. Ada juga sebagian manusia, ya, yang percaya bahwa rasa haus itu bisa dihilangkan dengan
eh, misal minum batu dan lain sebagainya. Tetapi dari keanekaragaman kepercayaan itu bisa dinyatakan itu benar, ya, bisa dinyatakan semua salah, bisa dinyatakan juga semua benar. Tetapi suatu kemustahilan bahwa dari keanekaragaman kepercayaan tersebut dinyatakan semua salah, itu mustahil. Dan juga tidak bisa dikatakan benar juga jika misalnya seluruh kepercayaan yang ada di manusia ini dikatakan semua benar, karena ketidakmungkinan terjadi bentrokan antara kebenaran dengan kebenaran. Makanya kemungkinan dari kepercayaan yang aneka ragam dalam masyarakat, kemungkinan salah satu itu benar. Nah, kenapa manusia sangat butuh yang namanya kepercayaan yang benar? Pada hakikatnya manusia ini adalah makhluk yang berkebutuhan. Ya. Dari makhluk yang berkebutuhan ini, ya, hingga pada akhirnya manusia itu perlulah pada kepercayaan yang benar. Tetapi benar dalam konsepsi kebenaran itu yang mana benar di sana adalah sesuatu hal yang tidak terbatas, sesuatu hal yang tidak terbatas, tidak memiliki kerusakan, dan bisa menjadi sebuah sandaran bagi masyarakat ataupun bagi manusia. Karena manusia makhluk berkebutuhan, selain makhluk berkebutuhan dia makhluk terbatas, sehingga dirasa perlu, ya, dan sangat diperlukan juga manusia bersandar pada kepercayaan yang benar. Tetapi dalam kategori benar tersebut adalah benar yang mutlak, yang tidak terbatas, ya, yang tidak terbatas, terus yang tidak rusak dan lain sebagainya. Yang memang benar mutlak ini bisa jadi sandaran manusia bagi manusia yang dikatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang berkebutuhan. Maka apa benar mutlak di sini? Nah, di sini kita mulai bahwa keanekaragaman dalam kepercayaan yang mutlak itu atau dikatakan Tuhan itu beraneka ragam. Ada yang percaya pada dinamisme, animisme, ya, paganisme, politeisme dan lain sebagainya. Tetapi manakah yang dimaksud dengan benar yang mutlak di sini? Ya. Menurut aliran metafisika Islam bahwa konsepsi rasional itu adalah di mana Tuhan itu, ya, sesuatu hal yang dapat dipastikan, ya, yang mana konsepsi rasional itu berkaitan dengan contohnya seperti ilmu matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, hal-hal lain di dalam metafisika Islam bahwa dikatakan kenapa Tuhan harus tidak terlihat, karena ketika manusia makhluk berkebutuhan dan memiliki keterbatasan, maka Tuhan itu harus kebalikan dari itu, yang artinya tidak memiliki keterbatasan, tidak terlihat. Dari ketidakterlihatan itu sehingga Tuhan tidak memiliki keterbatasan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, konsepsi metafisika Islam ini mengatakan bahwa Tuhan itu atau kebenaran mutlak itu haruslah benar-benar menjadi sebuah sandaran bagi manusia yang tidak bertentangan dengan konsepsi akal manusia. Oleh sebab itu, jika menurut aliran metafisika Islam bahwa maaf guys, ini ada sedikit kesalahan teknis, balik lagi. Jadi dalam kepercayaan yang disandarkan oleh manusia kepada yang mutlak tersebut haruslah ada tidak memiliki keterbatasan
dan dan imateri. Karena sesuatu yang mutlak itu yang menjadi sandaran manusia jika memiliki atau termaterikan, bisa saja manusia mengetahui keterbatasan Tuhan gitu. Oleh sebabnya Tuhan yang dimaksud yang tidak memiliki keterbatasan atau imateri-nya adalah Tuhan yang dipercayai oleh aliran-aliran monoteisme atau dialah yang satu. Ya, kalau di Nusantara Sang Hyang Widi adalah Tuhan yang satu. Atau di dalam Islam seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dialah Tuhan Allah yang satu. Nah, maka setelah kita menyandarkan kepada Tuhan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu yang namanya sebuah peniadaan. Lalu setelah meniadakan seluruh kepercayaan yang ada di dalam diri kita, maka kita mengecualikan atau menetapkan kepada Tuhan yang satu tersebut, menyandarkan kepada Tuhan yang satu tersebut. Itulah yang dimaksud dengan konsepsi syahadatain. Kira-kira begitu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.